Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar datang lagi peluang besar untuk menjadi ASN PPPK. Semakin banyak yang pensiun, maka semakin banyak juga kekosongan untuk menjadi ASN. Simak video berikut ya, tapi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari jpnn.com. Ini judulnya, guru PNS pensiun bertambah banyak, peluang besar bagi honorer dan lulusan PPG. Ini maksudnya peluang besar untuk menjadi ASN ya, baik itu PPPK maupun CPNS. jpnn.com Jakarta. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek memperbanyak formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Pada 2022 ini, Kemendikbudristek mengalokasikan 970.410 formasi, terdiri dari 758.018 formasi baru dan 212.392 tambahan sisa kuota PPPK 2021 atau sering dikenal dengan tahap 3 ya. Ini untuk sisa dari lulusan 2021. Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Iwan Sahril mengatakan besarnya formasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan guru aparatur sipil negara ASN sekitar 1,2 juta. Jadi ini formasinya besar ya, sebenarnya 1.200.000. Wow, luar biasa. Dia menyebutkan jumlah guru PNS yang pensiun setiap tahun cukup banyak. Kondisi ini, kata dia, menjadi peluang besar honorer dan lulusan pendidikan profesi guru PPG. Sayangnya, kata Iwan, untuk lulusan PPG sampai saat ini masih minim. Dia mencontohkan tahun ini guru yang pensiun 70.000 orang. Sedangkan yang lulus PPG hanya 30.000. Ini dari total yang pensiun, contoh ya 70.000, ini yang lulus PPG 30.000. Berarti ini kekosongannya 40.000 lagi. Wow, ini adalah peluang besar ya buat honorer maupun peserta PPG. Jadi masih minim sekali, kata Direktur Jenderal Iwan Sahril. Ia menyebutkan program PPG sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Dan sekarang ya, informasi tambahan bahwa PPG sudah masuk ke seleksi administrasi dalam jabatan tahap 2. Ini untuk PPG. Sementara ini masih menanti pengumuman ya. Pengumuman hasil seleksi tahap 1 dan seleksi administrasi tahap 2. Ini kalau tidak salah sudah diumumkan untuk seleksi administrasinya. Dan di sini ada kabar baik juga nih buat mahasiswa lulusan PPG. Mahasiswa lulusan PPG tidak perlu bingung lagi kerja di mana, karena pemerintah terus berupaya meningkatkan formasi ASN untuk guru. Dia mencontohkan formasi PPK yang mencapai 506 ribuan di 2021. Sayangnya, kata Iwan, dalam pelaksanaannya terdapat
117.000 lebih formasi kosong tanpa pelamar. Ternyata ya di formasi tahun 2021 ada 117.000 lebih ya, ini formasi kosong, artinya tidak ada yang melamar. Kenapa ya bisa demikian? Formasi kosong ini ada di wilayah 3T. Oh, ternyata ini karena wilayahnya termasuk ke dalam 3T, jadi pelamar mungkin ya ini kebanyakan di perkotaan, sehingga yang 117.000 ini formasinya masih kosong. Melihat kondisi tersebut, Direktur Jenderal Iwan mengungkapkan pemerintah berupaya agar dalam seleksi PPPK 2022 lulusan PPG terbaik, bukan guru honorer ya, ini khusus lulusan PPG terbaik akan ditempatkan di wilayah 3T. Nah, siap-siap ya, kalau regulasinya sudah ada, aturannya sudah ada, maka lulusan PPG ini ya akan ditempatkan di wilayah 3T. Karena mungkin kalau tidak ditempatkan seperti ini, wilayah 3T ya kekosongan terus daripada pelamar ya. Padahal formasinya ini sangat besar, 117.000 lebih. Hal ini maksudnya untuk menciptakan pemerataan kualitas. Tentu saja kata Iwan, penempatan guru-guru berkualitas itu harus diimbangi dengan berbagai tunjangan. Nah, buat mahasiswa lulusan PPG yang suatu saat ditempatkan di wilayah 3T, tenang saja bro, enjoy, karena di sini ya diimbangi dengan pemberian tunjangan atau tunjangan khusus ya, daerah terpencil, tunjangan 3T. Dan sekarang ini ada kabar baik untuk guru honorer. Yang tadi adalah untuk mahasiswa lulusan PPG ya, sekarang untuk guru honorer. Untuk guru honorer, tambah Iwan, Kemendikbudristek bersama Panselnas menyiapkan skema yang lebih berpihak. Nah, di sini dikatakan ya, kenapa seleksi PPK tahap 3 belum digelar, PPPK 2022 pun belum digelar. Ternyata ini ya, bahwa menurut Pak Iwan regulasinya nih sedang diproses, sedang disiapkan agar berpihak kepada honorer. Ini harus diaminkan ya, amin. Jadi ini supaya bisa mempermudah honorer menjadi PPPK. Artinya guru honorer diupayakan untuk tetap mengajar di sekolah induknya dan tidak perlu pindah ke daerah lain. Nah, ini dalam regulasi terbaru nanti kalau sudah keluar, maka ini untuk honorer tetap mengajar di sekolah induknya dan tidak perlu berpindah ke instansi lain. Sementara Direktur Kelembagaan Direktorat Pendidikan Tinggi Riset Teknologi Lukman mengungkapkan lebih dari 1,2 juta guru belum bersertifikat pendidik. Ternyata ya sekitar 1,2 juta guru ini belum profesional atau belum mengantongi sertifikat pendidik. Kondisi ini diperparah dengan kapasitas lembaga pendidikan tenaga kependidikan LPTK penyelenggara sertifikasi guru belum memadai untuk melayani kebutuhan sertifikasi guru setiap tahun. Nah, kenapa ya ini guru-guru masih belum selesai juga di sertifikasi ini? Ternyata ya bahwa LPTK penyelenggara guru tersebut ya untuk sertifikasi ini belum memadai ya melayani kebutuhan guru setiap tahunnya. Jadi di sini guru harap bersabar ya, yang lagi antri ikut PPG ini harus bersabar. Terima kasih telah menonton, menyimak video ini ya. Semoga ini merupakan dua kabar gembira, kabar baik buat guru honorer dan guru yang sudah lulus PPG atau mahasiswa PPG. Ini sebenarnya semakin banyak yang pensiun, maka ini peluang besar ya tentunya semakin banyak juga, atau istilah lain untuk tambal sulam ya,
mengganti kekosongan ya, diisi dengan guru honorer yang tentunya lulus passing grade ya, dan mahasiswa lulusan PPG. Admin mendoakan ya, semoga tenaga honorer cepat diangkat menjadi ASN. Amin. Wassalam.